Baik Bapak Muladi, untuk tindakan perawatannya sudah selesai Bapak Muladi. Bagaimana rasanya setelah dilakukan tindakan Bapak Muladi? Baik, sudah mendingan ya Bapak Muladi. Di sini saya akan menjelaskan terkait kondisi lukanya sebelum dilakukan perawatan dan sesudah dilakukan perawatan ya Bapak Muladi. Jadi untuk kondisi tersebut ini, di tepi luka ini terdapat jaringan mati ya Bapak Muladi yang menghambat proses penyembuhan. Kemudian di sini ada jaringan sehat yang berwarna merah, tetapi di sini adanya penumpukan bakteri yang menghambat proses penyembuhan Bapak Muladi. Kemudian di kondisi luka ini ada putih Bapak Muladi, yang dimana juga ada penumpukan bakteri yang harus saya bersihkan. Dan untuk Bapak Muladi sendiri ini aktivitasnya terganggu ya waktu kerja, dan untuk proses ini butuh perawatan yang bertahap ya Bapak Muladi. Di sini saya akan menjelaskan terkait kondisi ciri-ciri infeksi ya Bapak Muladi. Di kondisi Bapak Muladi sendiri, alhamdulillahnya Bapak Muladi tidak adanya kemerahan ya Bapak, kemudian tidak adanya pembengkakan, kemudian juga tidak ada nanah yang keluar ya Bapak, kemudian juga kondisi lukanya juga suhunya normal ya Bapak, tidak panas. Karena untuk kondisi luka Bapak Muladi ini DM non infeksi, yang dimana kenapa tidak kunjung sembuh Bapak Muladi, karena kan di sini Bapak Muladi sendiri kan tensinya tinggi ya Mas ya nih Bapak Muladi, itu yang menghambat proses penyembuhan Bapak Muladi. Kenapa bisa menghambat Bapak Muladi? Jadi untuk gula darah tinggi sendiri itu, Bapak Muladi kan mempunyai riwayat diabetes ya dengan selang waktu lama, yang dimana kondisi ini menyebabkan kerusakan pembuluh darah kecil dan saraf tepi ya Bapak Muladi. Akibatnya aliran darah ke kaki menjadi berkurang dan sensasi rasa nyerinya menurun, sehingga Bapak Muladi ini tidak merasakan adanya luka atau lecet pada luka Bapak. Penyebabnya oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan jaringannya tidak tercukupi Bapak Muladi, terjadinya trauma dan luka tekan yang berulang. Pada kondisi Bapak Muladi ini, apalagi pada penderita diabetes, fungsi imunnya menurun Bapak Muladi dan aktivitasnya terganggu karena lukanya sulit sembuh meskipun belum infeksi Bapak Muladi. Tetapi untuk proses lukanya ini pada fase tersebut ini sudah terdapat jaringan sehat ya Bapak Muladi seperti gambar ini. Untuk prosesnya ini 6-12 minggu Bapak Muladi, yang dimana jaringan sehatnya harus berwarna pink seperti ini, karena untuk kondisi luka Bapak ini kan masih kemerahan ya Bapak, jadi harus jaringan sehatnya yang pink seperti ini, dan adanya kering seperti ini ya Bapak Muladi. Untuk kondisi tersebut yang sudah saya lakukan, yang pertama pencucian luka ya Bapak Muladi menggunakan cairan antiseptik. Kemudian saya sudah melakukan pengguntingan pada jaringan mati yang terdapat di tepi luka Bapak Muladi. Kemudian untuk kemerahannya sudah saya bersihkan karena adanya penumpukan bakteri ya Bapak Muladi, dan di putih-putih ini sudah saya bersihkan ya Bapak Muladi, dan setelah itu saya kompres untuk lukanya Bapak Muladi selama
2-3 menit ya Bapak. Untuk tindakan terakhir yang saya lakukan ya itu membalut luka Bapak Muladi, dan balutan ini juga terdapat obat Bapak Muladi yang bernama foam. Fungsi foam ini apa Bapak Muladi? Ini menyerap cairan yang ada di luka Bapak Muladi supaya tidak ada penumpukan cairan Bapak Muladi. Kemudian saya berikan kasa, kemudian saya balut lagi supaya tidak ada cairan yang keluar Bapak Muladi, atau kondisi lukanya tidak akan terkena bakteri dari luar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan nutrisi apa saja nih yang harus dikonsumsi Bapak Muladi. Karena kan untuk kondisi Bapak Muladi ini kan penderita diabetes ya, jadi harus makanan-makanan yang bergizi. Baik yang harus Bapak konsumsi ini, yang pertama makanan yang berprotein tinggi Bapak Muladi seperti ikan, gabus, kemudian tahu tempe, kemudian ayam. Ayamnya seperti dada ayam ya Bapak Muladi tanpa kulit. Kemudian Bapak Muladi ini harus menghindari makanan yang berlemak, bersantan, dan goreng-gorengan, karena pada proses ini bisa menghambat proses penyembuhan Bapak Muladi jika Bapak masih makan goreng-gorengan, bersantan, atau berlemak. Selanjutnya untuk aktivitasnya, ini kan Bapak Muladi ini kan sedang bekerja ya Bapak Muladi, yang dimana balutannya bisa basah atau lembab ya Bapak Muladi. Jadi Bapak Muladi ini harus menjaga balutannya agar tetap kering supaya tidak ada bakteri yang masuk pada luka tersebut. Kemudian untuk aktivitasnya harus tercukupi untuk jam tidurnya Bapak Muladi. Untuk jam tidur normalnya itu 7-9 jam Bapak Muladi. Dan di sini saya akan mengajarkan relaksasi pada pola stres Bapak Muladi, yang dimana kan Bapak Muladi sendiri ini kan karyawan ya, pasti juga banyak pikiran. Jadi bagaimana nih untuk merelaksasi dan menghilangkan pikiran yang ada di dalam diri Bapak? Yang pertama pastinya Bapak Muladi ini bisa melakukan mendengarkan musik, kemudian juga menonton film, kemudian melakukan aktivitas lainnya yang dari Bapak Muladi. Untuk obatnya, Bapak masih minum obat gulanya ya Bapak, metformin ini 1x1 sesuai anjuran dokter. Kemudian Bapak juga bisa minum vitamin A ya Bapak, yang berfungsi untuk menambahkan kekebalan pada tubuh, menambah imun pada tubuh Bapak. Kemudian minum zinc ya Bapak, vitamin zinc itu juga melawan bakteri yang ada di dalam tubuh Bapak. Untuk proses penyembuhan itu bagus ya Bapak. Kemudian untuk tindak lanjutan yang harus saya lakukan, pastinya mengajarkan Bapak Muladi ini untuk mengontrol gula darah, karena kan di dalam gula darah Bapak ini masih tinggi ya Bapak. Kemudian di sini saya akan mengedukasi balutan Bapak agar tetap kering ya Bapak dan tidak basah. Kemudian di sini saya mengevaluasi nih Bapak Muladi terkait kondisi lukanya selama 1x24 jam sesuai yang saya anjurkan tadi ya Bapak.
Kemudian di sini saya akan mempertahankan jadwal kontrolnya 1 kali 24 jam dan mengevaluasi hasil lab nanti yang saya berikan, dan mengkolaborasi obat gula, vitamin A dan zinc ya Bapak untuk proses penyembuhan Bapak Muladi sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ya Bapak, jika adanya balutan lepas atau balutannya lembab, yang pertama Bapak bisa menghubungi kami Bapak yang ada di nomor di lembar buku Bapak, seperti itu Bapak Muladi. Kemudian jika kami tidak membalasnya selama 5 menit, Bapak bisa menghubungi customer service yang terdapat di kartu yang sudah saya berikan ini ya Bapak. Kemudian di sini saya akan jadwalkan ulang ya Bapak untuk besok untuk dilakukan perawatan selanjutnya, karena kan untuk kondisi Bapak Muladi ini kan masih butuh proses penyembuhan ya Bapak. Jadi Bapak besok ini masih kontrol ya Bapak. Untuk jadwalnya besok saya kosong di jam 9 sampai jam 10. Pak Muladi mau di jam berapa? Oh ya, di jam 10. Baik Bapak, di sini sudah saya jadwalkan di jam 10 ya Bapak. Dan di sini saya akan membuatkan surat kwitansi, kemudian lembar konsul ya Bapak, yang dimana lembar konsul ini harus diberikan ke laboratorium dan Bapak harus pengecekan HbA1c yang berfungsi untuk melihat rata-rata gula darah Bapak selama 2-3 hari 3 bulan ya Bapak. Di sini saya akan buatkan terlebih dahulu ya Bapak. Baik Bapak, ini untuk kwitansinya ya Bapak. Jadi untuk kwitansinya ini Bapak membayar 450 ya Bapak, yang dimana Bapak sudah mendapatkan buku dan kartu perawatan ya Bapak. Kemudian di sini juga ada biaya admin. Biaya adminnya ini sebesar 25.000 dan pengecekan di GDS Bapak. Pengecekan di GDS ini 25.000 Bapak, tetapi jika Bapak mempunyai alat gula darah, Bapak bisa membawanya, nanti kami cekkan, dan ini tidak ada biaya gula darah lagi ya Bapak. Dan untuk biaya kartu dan buku ini hanya 1 kali perawatan di awal saja Bapak. Jadi untuk perawatan berikutnya tidak terkena biaya lagi. Kemudian untuk biaya bahan dan dressingnya itu sekitar 210 ya Bapak. Jadi untuk totalnya ini 450 ya Bapak yang harus Bapak bayarkan. Baik Bapak, Bapak Muladi mau membayarkan menggunakan kris atau debit Bapak? Oh, kris saja. Baik Bapak, ini untuk krisnya bisa di scan saja. Oh ya, terima kasih Bapak Muladi, saya izin untuk memfoto bukti pembayarannya untuk dokumen kantor. Baik Bapak Muladi, sudah selesai ya Bapak, dan di sini saya akan memberikan lembar konsul ya Bapak. Jadi untuk lembar konsul sendiri ini Bapak bisa langsung datang ke laboratorium Bekasi dan Bapak harus mengecek HbA1c yang sudah saya jelaskan. Ini dibawa saja ya Bapak, dan nanti besok
kita bertemu, kita mengevaluasi ulang terkait kondisi, terkait hasil lab ya Bapak, dan kita akan merencanakan tindakan apa nih yang harus saya lakukan untuk proses penyembuhan Bapak Muladi sendiri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan Bapak Muladi terkait rumah kita, aplikasi ya Bapak Muladi. Jadi saya ajarkan Bapak Muladi bisa buka HP-nya Bapak Muladi. Jadi rumah kita sendiri ini tidak hanya bisa di-download Bapak, tetapi bisa diakses melalui web Bapak seperti Chrome atau Google seperti itu, dan bisa diakses oleh siapapun ya Bapak Muladi. Dan untuk fotonya juga bisa dilihat di aplikasi tersebut ya Bapak Muladi, dan orang lain atau saudara Bapak, orang lain yang mempunyai hubungan keluarga di Bapak Muladi ini bisa melihat ya Bapak Muladi. Kemudian di fitur ini terdapat GDS, jurnal GDS, kemudian di sini juga ada unit lainnya Bapak, karena di sini unit lainnya ini ada beberapa unit ya Bapak Muladi yang tersebar di seluruh Indonesia, dan Bapak Muladi jika sedang di luar kota, Bapak Muladi bisa melakukan perawatan di unit tersebut, jadi tidak akan terlewat untuk jadwal perawatannya Bapak Muladi. Dan kemudian di sini ada booking Bapak Muladi dan home care, yang dimana perawat luka bisa datang ke rumah Bapak untuk melakukan perawatan. Dan yang terakhir pastinya ada edukasi Bapak dan fitur video-video yang bisa dilihat dan bisa bermanfaat bagi Bapak Muladi sendiri. Seperti itu Bapak Muladi. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait aplikasi rumah kita Bapak? Oh, sudah tidak ada yang ditanyakan ya Bapak. Baik Bapak, untuk hari ini sudah selesai Bapak Muladi. Semoga proses penyembuhan Bapak Muladi berjalan dengan lancar dan Bapak bisa sembuh dan menjalani aktivitas bekerja kembali tanpa adanya luka terbuka ya Bapak. Baik, saya antarkan ke depan ya Bapak Muladi.